Hi, it's me again, I'm back. Emang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Nama saya Nadia Windianti Putri. Nama saya Yuni Fadila. Nama saya Saputra Madani. Kami di sini akan menjelaskan isrof, tabdzir, dan bakhil. Pengertian isrof yaitu berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab, isrof disebut dengan kata asrofa yusrifu isrofan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Secara istilah, melampaui batas dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar tetapi terlalu berlebih-lebihan, terlalu melebihi batas yang dibenarkan, misalnya makan atau minum secara berlebih-lebih. Contoh perilaku israf diantaranya yang pertama ada israf dalam makan dan minum, misalnya mengonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Yang kedua ada israf dalam berpakaian, misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat, misalnya terlalu pendek atau terlalu panjang. Terus yang ketiga ada israf dalam penggunaan air, misalnya mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebih-lebihan atau membiarkan keran air terbuka hingga air terbuang percuma. Terus yang selanjutnya ada israf dalam penggunaan listrik, misalnya tidak mematikan lampu setelah dipakai, tidak mematikan kipas angin setelah tidak dipakai. Dalil israf, kulu wasrobu walbasu watasodaku fi ghairi israfin wala makhilah. Artinya, makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Dampak positifnya, perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Betapa tidak, Allah memberikan rezeki yang berupa harta, usia, kesempatan, dan lain-lain. Dampak negatifnya juga dapat memunculkan pencemburuan sosial dan dapat memicu kerawanan sosial. Apabila melampaui manfaatnya dan takaran yang wajar, maka akan memunculkan ketidakseimbangan pada individu yang bersangkutan maupun lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ada yang miskin, ada yang kaya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tabdzir. Istilah tabdzir berasal dari bahasa Arab, disebut dengan tabdiro, yubadiru, badaro. Secara istilah, tabdzir itu boros. Boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Tabdzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Contoh perbuatan tabdzir yaitu diantaranya adalah memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura seperti poya-poya dan kemaksiatan, misalnya untuk acara pesta minum-minuman keras. Walaupun dia tidak ikut meminumnya, maka sumbangannya tersebut termasuk pada perbuatan tabdzir. Terus yang kedua ada mengonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, misalnya memberi minum-minuman keras atau narkoba dan lain-lain. Terus yang ketiga ada membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Terus yang terakhir ada kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Dan yang terakhir segala sesuatu pembelanjaan yang tidak menghitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kemauan. Allah berfirman, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, wa ati zal qurba haqqa wal miskina wabnas sabili wala tubadzir innal mubazzirina kanu ihwanal syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafur. Yang artinya,
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dampak negatif tabdzir. Orang yang memiliki perilaku tabdzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Yang ketiga ada bakil. Bakil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Contohnya yaitu ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan, kemudian dia enggan untuk memberikannya, maka ia adalah orang yang bakil. Perilaku bakil yaitu diantaranya harta yang ditahan karena kebakilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Yang kedua, mengikuti jejak setan. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Yang keempat, rezeki menjadi sempit. Yang kelima, menimbulkan malapetaka. Dalil bakhil yaitu la yadkhulul jannata hubbu wala bakhilun wasayyi'ul malaka, yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, bakhil atau kikir, dan orang-orang yang buruk mengurus miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Menghindari perilaku bakhil. 1. Menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. 4. Memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir.